Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Fauzi, saya sendiri Mijar Humayun, dan Muhammad Fajar. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Opini Publik dan Citra Perusahaan. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian opini publik. Opini publik adalah sejumlah akumulasi pendapat individual tentang suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap sekelompok orang. Dengan demikian, opini publik terbentuk melalui suatu kegiatan berubah debat pembicaraan atau pertukaran informasi antara individu-individu yang berada dalam suatu kelompok. Oke, berarti opini publik adalah pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok orang terhadap suatu permasalahan. Opini seseorang atau opini sekelompok orang terhadap sesuatu. Oke, selanjutnya pengertian opini publik. Kemudian opini publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi masyarakat. Publik atau masyarakat beropini atau berpendapat, maka dikatakan opini publik, opini masyarakat atau pendapat masyarakat. Yang kedua, unsur pembentukan opini. Yang pertama, unsur persepsi. Yang kedua, unsur attitude. Dan yang ketiga, unsur belief. Yang pertama adalah unsur persepsi. Maksudnya, persepsi itu ditentukan oleh faktor seperti latar belakang budaya atau pengalaman masa lalu atau nilai-nilai yang dianut atau berita-berita yang berkembang mengenai permasalahan tersebut, mengenai apa yang kita opinikan tersebut. Latar belakangnya bagaimana, pengalaman masa lalunya bagaimana sesuatu tersebut, dan nilai-nilai yang dianut oleh sesuatu tersebut atau berita-berita yang berkembang lainnya yang kemudian kita opinikan. Itu persepsi. Yang kedua, attitude. Attitude atau apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang. Attitude berarti pendirian, sering disebut sikap. Pendirian atau attitude sering disebut sikap. Merupakan opini yang tersembunyi dalam batin seseorang. Pendirian yang diungkapkan dalam bentuk apapun seperti simbol, raut muka, ekspresi, warna, pakaian yang dikenakan, dan lain-lain disebut opini. Ya, unsur pembentukan opini yang kedua adalah attitude, berarti yang tercipta, yang terbentuk dari dalam diri seseorang tidak secara langsung, seperti raut mukanya ketika memperhatikan sesuatu dan kemudian timbullah opini. Yang ketiga, belief atau kepercayaan tentang sesuatu. Kepercayaan seseorang tentang apa yang akan diopinikan tersebut. Kemudian faktor opini publik. Faktor yang pertama adalah opini individu. Opini individu merupakan pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Oke. Opini individu berarti pendapat perorangan. Individu, perorangan. Opini, pendapat. Berarti opini individu adalah pendapat dari setiap orang, masing-masing orang. Pendapat itu bisa setuju dan bisa tidak setuju. Oke. Yang kedua, opini pribadi. Opini pribadi merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Pendapat seseorang belum tentu merupakan opininya. Mungkin ia ambil alih opini orang lain disebabkan ia menyetujuinya. Oke. Dalam suatu organisasi
dikomunikasikannya kepada orang lain sebagai opininya sendiri, tetapi bukan opininya yang pribadi. Maksudnya, opini pribadi bukan berarti opini individu. Opini individu itu bisa saja kita dapatkan dari opini orang lain yang kita setujui. Tetapi opini pribadi adalah opini yang berasal dari diri kita sendiri. Yang ketiga, opini kelompok. Opini kelompok merupakan pendapat kelompok mengenai suatu masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang. Ya, opini kelompok maksudnya ya pendapat dari sebuah kelompok yang telah disetujui oleh anggota kelompok-kelompok tersebut. Jadi mereka sudah setuju atau mereka sudah sudah setuju karena karena memang mereka setuju. Ya. Jadi setelah mereka dimusyawarahkan dalam halayak, dalam kelompoknya, dan semuanya sepakat, timbullah opini kelompok. Keempat, opini mayoritas. Opini mayoritas merupakan pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah, yang pro, mungkin yang kontra, dan mungkin juga yang punya penilaian lain. Jadi misalnya ada 100 orang. Jika opini kelompok tersebut disetujui oleh setiap anggota kelompok, opini mayoritas tersebut tidak disetujui oleh semua anggota kelompok atau semua mayoritas, tetapi kebanyakan dari anggota kelompok tersebut setuju terhadap opini tersebut. Misalnya ada 100 orang anggota kelompok, yang setuju dengan opininya ada 80 orang. Berarti opininya mayoritas. Sebaliknya, yang kelima, opini minoritas. Opini minoritas adalah opini dari sekelompok orang kecil dari sebuah kelompok. Misalnya ada 100 orang, yang beropini dalam kelompok tersebut adalah 30 orang. Itu disebut opini minoritas. Yang keenam, opini massa. Opini massa merupakan tahap kelanjutan dari opini publik. Opini yang bersifat massa ini bisa beralih untuk menjadi tindakan fisik. Sering tindakan yang bersifat destruktif. Opini massa itu bisa berbentuk hampir-hampir sama dengan opini publik. Jika opini publik hanya berkoar-koar di media massa misalnya, kan tetapi opini massa lebih bersifat tindakan yang fisik. Jadi mereka menyampaikan pendapatnya itu dengan sesuatu yang merupakan tindakan fisik, misalnya demo atau gimana itu. Yang ketujuh, opini umum. Opini umum merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Dari definisi tersebut terdapat persamaan dengan opini massa. Jadi opini massa dan opini umum hampir sama. Keduanya mempunyai pendapat yang sama. Nah, perbedaan dari opini massa dan opini umum adalah opini massa, pendapat yang sama itu merupakan hasil perkembangan dari opini publik, yaitu pendapat yang kontroversi. Pada opini umum tidak terjadi begitu, tidak ada kontroversi di dalamnya. Jadi setiap orang bebas beropini. Saya rasa cukup dari saya, kemudian akan dilanjutkan di poin pengertian citra perusahaan oleh teman saya, Muhammad Fajar. Terima kasih. Minta maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Michelle, yaitu pengertian citra perusahaan. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan. Kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Jadi citra ini
seperti penerimaan atau tanggapan baik itu positif maupun negatif yang datang dari publik atau masyarakat pada umumnya. Citra bagi perusahaan itu merupakan hal yang sangat penting atau bisa dibilang merupakan salah satu tujuan utama perusahaan untuk membangun citra mereka. Jadi, bagaimana citra perusahaan terbentuk atau terbangun berdasarkan informasi. Pembentukan citra di sini merupakan suatu proses input dan output. Inputnya adalah stimulus dan outputnya adalah respon perilaku. Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar itu diorganisasikan dan mempengaruhi respon. Stimulus atau rangsangan yang dapat diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jadi panah ini artinya diterima atau ditolak, dapat diterima dan ditolak. Jika ditolak, otomatis proses berikutnya tidak berjalan. Dan hal ini menunjukkan bahwa rangsangan atau stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian atau pengaruh bagi individu tersebut. Dan sebaliknya, jika rangsangan itu diterima atau stimulus ini diterima, maka terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari individu, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. Oke, kita bahas proses tersebut, yaitu persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi dapat diartikan sebagai hasil pengamatan atau pandangan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Kemampuan inilah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Pembentukan citra persepsi atau pandangan individu yang akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsangan atau stimulus tersebut memenuhi kognisi suatu individu. Dan selanjutnya adalah kognisi. Kognisi itu sendiri secara umum adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses mereka berpikir tentang sesuatu hal. Dan keyakinan ini akan muncul apabila individu telah paham akan stimulus tersebut atau rangsangan tersebut, sehingga perusahaan harus memberikan informasi yang cukup agar dapat mempengaruhi atau dapat menyasar suatu kognisi dari individu tersebut. Selanjutnya adalah motivasi dan sikap. Motivasi dan sikap ini hampir sama, yaitu menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi stimulus atau pemberi rangsangan. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu yang berguna mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, dan berpikir. Dan sikap itu berbeda dengan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap menentukan apakah orang harus setuju atau tidak, atau pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif. Artinya sifat tersebut dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan dapat diperkuat atau dapat diubah. Nah, pada akhirnya proses pembentukan citra akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan, dan perilaku tertentu. Untuk mengetahui citra suatu perusahaan atau lembaga di benak publiknya dibutuhkan adanya suatu penelitian.
Melalui penelitian, perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap lembaganya, mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh publiknya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya minta maaf. Selanjutnya adalah jenis-jenis citra yang akan disampaikan oleh Fauzi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis citra. Di sini ada 4 macam, yaitu the mirror image, cerminan citra, the current image, citra masih hangat, the wish image, citra yang diinginkan, dan the multiple image, citra-citra yang berlapis. The mirror image atau cerminan citra di sini adalah cerminan citra yang yang sesuai dengan citra yang diinginkan. Kemudian the current image adalah citra yang masih hangat atau sedang terjadi di dalam suatu perusahaan, dan the wish image adalah citra yang diinginkan oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang, dan the multiple image adalah citra yang berlapis. Di sini dapat diketahui bahwasanya citra tersebut memiliki suatu gambaran yang berlapis, seperti hubungan seperti sini nampaknya citra tersebut berhubungan tentang A, ternyata juga berhubungan tentang si B. Kemudian lanjut mengenai hubungan antara opini publik dan citra perusahaan. Nah, di sini opini publik dapat meninggikan atau memunculkan citra suatu perusahaan. Di sini dapat diketahui bahwasanya opini publik itu bisa mempengaruhi tentang perusahaan tersebut, bisa semakin membaik, semakin buruk ataupun semakin buruk. Kemudian opini publik menentukan tingkat kepercayaan publik atau masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Dan juga opini publik ini dapat mempengaruhi bahwasanya tingkat kepercayaan terhadap suatu organisasi atau perusahaan itu tinggi atau rendah. Seperti itu. Kemudian lanjut, opini publik dapat mempengaruhi eksistensi atau keberadaan sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir ini dapat dipahami bahwasanya opini publik ini sangat berpengaruh kepada adanya eksistensi terhadap suatu organisasi ataupun perusahaan. Saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.